Well, how back would they me close? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak semuanya, tolong ya kursinya dirapikan. Iya, kursi dan mejanya ya. Nah, iya, tolong duduknya yang rapi ya sayang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Oke, baiklah. Pada pertemuan lalu, kira-kira siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Iya benar, minggu lalu kita sudah belajar tentang keterampilan membaca. Nah, siapa yang masih ingat apa itu keterampilan membaca? Iya, keterampilan membaca merupakan keterampilan dasar bagi siswa SD seperti kita ini. Nah, tapi minggu ini, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya benar, hari ini kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, apa-apa saja strateginya? Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari strateginya. Nah, strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca itu di sini akan Ibu jelaskan ada 12. Yang pertama itu ada strategi, bentar ya. Nah, yang pertama ada strategi bawah atas. Nah, yang pertama ada strategi bawah atas. Iya. Yang kedua, siapa yang tahu? Iya, strategi kebalikannya yaitu atas bawah. Kemudian strategi yang ketiga ada yang tahu? Iya, strategi campuran. Nah, strategi yang keempat, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa strategi yang keempat? Yaitu strategi apa? Iya, model strategi interaktif. Nah, strategi selanjutnya. Strategi yang keberapa? Strategi kelima. Siapa yang tahu apa itu strategi yang kelima? Iya, strategi KWL atau Know, Want to Know, Learn It. Strategi KWL. Strategi keenam yaitu strategi kegiatan membaca
langsung. Strategi ketujuh. Siapa yang tahu apa itu strategi ketujuh? Ayo. Yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung. Nah, strategi yang ke-8. Strategi SQ3R. SQ3R. Strategi ke-9. Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Ya, strategi yang ke-9 itu ada strategi membaca tanya jawab. Membaca tanya jawab. Nah, selanjutnya ini ada 3 strategi lagi, yaitu strategi yang ke-10. Strategi yang ke-10, ayo siapa yang bisa? Strategi yang ke-10. Nah, siapa yang bisa strategi yang ke-10? Strategi yang ke-10 yaitu strategi penghubungan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan, jawaban. Nah, strategi yang ke-11. Strategi yang ke-11 adalah strategi apa? Strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Nah, strategi yang terakhir. Siapa yang tahu strategi yang terakhir itu apa? Strategi yang terakhir yaitu strategi PQ4R. Nah, ini di sini ada 12 strategi. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari strategi ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, sebentar ya, Ibu hapus ya. Aduh. Bentar ya. Nah, kita akan membahas strategi yang pertama, yaitu strategi bawah atas. Strategi bawah atas. Bawah atas. Strategi bawah atas. Apa sih yang dimaksud dengan strategi bawah atas ini? Anak-anak, ada yang tahu apa itu strategi bawah atas? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Dalam strategi bawah atas ini, membaca memulai proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan yang paling rendah menuju ke yang paling tinggi. Nah, strategi pemahaman bawah atas umumnya digunakan dalam pembelajaran membaca. Awal dengan menggunakan strategi memperkenalkan nama dan bentuk huruf kepada siswa. Nah, untuk memperkenalkannya, cara memperkenalkannya itu gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata.
Misalnya, gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Nah, pembaca memulai dari mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frase, kalimat, dan terus bergerak ke tataran-tataran yang lebih tinggi, sampai akhirnya ia memahami isi teks. Nah, katanya kan di situ tadi memperkenalkan gabungan-gabungan huruf menjadi suku kata. Nah, strategi yang kedua ada strategi atas bawah. Strategi atas bawah. Apa sih yang dimaksud dengan strategi atas bawah? Ada yang tahu apa itu strategi atas bawah? Ya, strategi atas bawah ini merupakan kebalikan dari strategi yang pertama tadi, yaitu strategi bawah atas. Strategi atas bawah ini adalah proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi ke yang rendah, dari yang tinggi ke yang rendah. Dalam hal ini, pembaca memulai dengan prediksi, kemudian mencari input untuk mendapatkan informasi yang cocok dalam dalam teks. Kemudian yang keempat ada model strategi interaktif. Model strategi interaktif. Bagaimana model strategi interaktif ini? Jadi, model strategi interaktif ini merupakan pemahaman suatu teks melalui proses interaktif antara latar belakang pengetahuan membaca dan teks. Kemudian, menurut teori skema, suatu teks hanya menyediakan arah bagi pembaca, dan pembaca seharusnya menemukan dan membangun sendiri makna teks berdasarkan pengetahuan awal mereka. Nah, pengetahuan yang telah dimiliki pembaca atau yang mereka telah terima sebelumnya tersebut latar belakang pengetahuan pembaca, dan struktur pengetahuan awal tersebut disebut skregmata. Skregmata. Apa itu skregmata? Ada yang tahu apa itu skregmata? Nah, skregmata itu merupakan susunan kognitif yang diperoleh dari seseorang melalui suatu proses. Oke? Jadi, anak-anak mengembangkan dan mendapatkan informasi demi informasi yang kemudian mengategorikan semua informasi baru. Nah, pada kegiatan membaca, skemata berfungsi untuk apa? Ya, untuk menangkap makna bacaan. Jadi, menurut teori skema, pemahaman suatu teks merupakan suatu proses interaktif antara latar belakang pengetahuan membaca dengan apa? Antara latar belakang pengetahuan membaca dengan teks. Nah, pemahaman yang efisien mempersyaratkan kemampuan membaca, menghubungkan materi teks dengan pengetahuan yang telah kalian miliki. Pemahaman suatu teks saja, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan pembaca yang berhubungan dengan teks yang kalian baca. Nah, strategi yang kelima ada strategi KWL atau Know, Want to Know, Learn It. Strategi KWL. Nah, strategi KWL ini memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran yang aktif kepada siswa sebelumnya. Nah, saat dan sesudah membaca, sebelum membaca dan sesudah membaca. Strategi ini membantu memperkuat kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Siswa juga bisa menilai hasil belajar mereka sendiri. Nah, strategi KWL ini
mempunyai 3 langkah-langkah. Langkah yang pertama itu apa yang saya ketahui, apa yang saya ketahui. Nah, itu disebut yang K-nya, apa yang saya ketahui. Kan strategi KWL. Jadi ini beda, ini beda. Nah, K-nya apa yang saya ketahui. Apa yang saya ketahui. Nah, apa yang saya ketahui? Nah, merupakan kegiatan sumbangsaran pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang topik. Kemudian membangkitkan kategori informasi yang dialami dalam membaca ketika sumbangsaran terjadi dalam kelas. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama itu apa yang kamu ketahui tentang bla bla bla. Kemudian contoh keduanya, di mana kamu mempelajari tentang bla bla bla, tentang menjahit, tentang memasak, seperti itu. Kemudian bagaimana kamu mengetahuinya? Nah, bagaimana cara kamu bisa mengetahui hal tersebut? Kemudian langkah yang kedua ada what I want to learn. Nah, di sini guru menuntun siswa menyusun tujuan khusus membaca dari minat, rasa ingin tahu, dan ketidakjelasan yang ditimbulkan selama langkah pertama. Guru memformulasikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Nah, langkah yang ketiga ada what I have learned. Itu disebut dengan yang L-nya. Nah, ini terjadi setelah membaca. Hal ini terjadi setelah kita selesai membaca. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan menemukan seperangkat tujuan membaca. Tujuan membaca kita itu apa? Seperti itu. Sesudah itu, siswa mencatat informasi yang telah mereka pelajari. Nah, informasi apa yang telah kita pelajari seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu mengidentifikasi sisa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dengan cara ini, guru memberikan penekanan pada tujuan membaca untuk memenuhi rasa ingin tahu pribadi siswa. Tidak hanya sekedar yang disajikan dalam teks. Nah, kemudian ada strategi yang keenam. Strategi yang keenam ada strategi kegiatan membaca langsung atau disebut juga dengan strategi DRA, Direct Reading Activities. Nah, strategi DRA ini dimaksudkan agar siswa itu mempunyai tujuan membacanya. Tujuan membacanya itu yang jelas dengan menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Nah, di sini pengetahuan yang telah dimiliki siswa itu kita hubungkan dengan pengetahuan sebelumnya untuk membangun pemahaman mereka, pemahaman siswa. Nah, kemudian strategi DRA ini dirancang oleh BEATS. Nama perancangnya, pembuat strategi ini BEATS. BETTS. Ya. Nah, pada dasarnya langkah-langkah mengikuti petunjuk mempersiapkan siswa sebelum. Nah, sebelumnya kita mempersiapkan siswa dulu saat membaca dalam hati dan melanjutkan kegiatan membaca dan pengecekan pemahaman dan keterampilan memahami pelajaran. Strategi DRA ini diidentifikasikan sebagai kerangka berpikir. Untuk apa? Untuk merencanakan membaca suatu mata pelajaran yang menekankan membaca sebagai media pengajaran dan kemahirasaan sebagai alat belajar. Nah, penggunaan strategi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan pemerolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi
dan isi bacaan secara ekstensif. Nah, secara ekstensif. Nah, adapun tahap-tahap pengajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap-tahap pengajarannya yang pertama itu guru mengembangkan tujuan pembelajaran. Guru mengembangkan tujuan pembelajaran. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Kemudian guru mengembangkan tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian membacakan judul teks. Nah, kemudian bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan sebagai pembangkit pengalaman dan pengetahuan siswa secara mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam membaca. Nah, misalnya ada judul bacaannya kancil, si kancil yang nakal. Nah, di sini kita akan menghubungkan pemahaman siswa dengan cerita tersebut. Nah, langkah yang kedua ada guru meminta siswa membaca dalam hati. Membaca dalam hati. Setelah siswa membaca, guru melanjutkan tanya jawab tentang isi bacaan. Isi bacaan yang telah mereka baca tadi. Nah, pertanyaan tidak selalu diikat oleh pertanyaan seperti yang ada dalam buku teks. Pertanyaannya tidak harus selalu berhubungan dengan yang ada di dalam buku bacaan kalian tersebut. Guru bisa menambahkan pertanyaan sesuai dengan konteks kehidupan siswa maupun permasalahan lainnya yang lebih aktual. Nah, langkah yang ketiga adalah guru memberikan tugas latihan. Guru memberikan tugas latihan yang ditunjukkan untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Nah, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa. Keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca. Kegiatan membaca yang telah dilakukannya. Nah, kegiatan itu bisa berupa menjelaskan makna kata-kata sulit dengan menggunakan kamus, membuat ikhtisar bacaan, mempelajari penggunaan struktur, ungkapan, dan peribahasa dalam bacaan. Nah, kemudian ada strategi yang ketujuh. Strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA, Direct Reading Thinking Activist. Nah, Direct Reading Activist, DRTA. Nah, mengemukakan bahwa istilah DRTA merupakan suatu kritikan terhadap penggunaan strategi DRA. Strategi DRA yang ke-6 tadi. Nah, strategi DRA kurang memperhatikan keterlibatan siswa berpikir tentang bacaan. Sebenarnya, strategi DRA ini terlampau banyak melibatkan arahan guru memahami bacaan. Sedangkan strategi DRTA memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks. Karena siswa memprediksi dan membuktikannya ketika mereka membacanya. Nah, apa tujuan dari penggunaan strategi itu? Ada yang tahu? Nah, tujuan dari penggunaan strategi itu adalah untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Nah, langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai langkah-langkah dari kegiatan strategi tersebut ada yang pertama itu guru. Yang pertama ada guru meminta siswa membaca judul teks bacaan. Apabila mungkin siswa diminta memperhatikan gambar dan subjudul secara cepat, setelah itu guru bertanya pada siswa untuk pembangkit prediksi dan menciptakan konsentrasi saat membaca. Pertanyaan tersebut misalnya, pertanyaannya kira-kira seperti apa? Misalnya, apa kira-kira isi paragraf selanjutnya dari teks tersebut? Misalnya, apa isi
apa kira-kira isi paragraf selanjutnya dari teks tersebut. Kemudian, mengapa kalian membuat pemikiran demikian? Kemudian langkah selanjutnya ada guru meminta siswa untuk membaca dalam hati membaca dalam hati 1 atau 2 paragraf bacaan dengan berkonsentrasi untuk menemukan kebenaran atau kesalahan peramalan yang dilakukan semula. Nah, langkah selanjutnya ada bagian lanjut bacaan yang belum dibaca atau ditanyakan ditutup dulu dengan kertas. Nah, setelah membaca dalam hati, guru mengajukan pertanyaan, apa kira-kira isi paragraf selanjutnya? Mengapa kalian membuat pikiran demikian? Nah, langkah seperti tersebut di atas, langkah yang Ibu jelaskan tadi dilakukan sampai dengan bacaan itu habis atau selesai kalian baca. Selanjutnya dapat dilakukan menjawab pertanyaan tentang isi bacaan atau kegiatan yang lain. Selanjutnya ada strategi yang ke-8. Apa strategi yang ke-8? Yaitu strategi SQ3R. Survey, question, read, recite, review. Nah, tujuan penggunaan strategi ini apa ya? Nah, tujuan penggunaan strategi ini untuk menentukan kebiasaan siswa berkonsentrasi. Berkonsentrasi dalam apa? Dalam membaca. Melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan, berkenalan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Nah, tahapan-tahapan kegiatannya ada yang pertama tahapan persiapan. Yang pertama ada tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini, guru meminta siswa membaca teks secara cepat atau disebut juga dengan survei. Nah, setelah itu guru meminta siswa membuat pertanyaan tentang bacaan atau questionnya kan. Kemudian setelah itu pertanyaan dapat langsung memanfaatkan pertanyaan pada tahap pra-membaca. Tujuan pertanyaan ini apa ya? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk membentuk konsentrasi siswa dan membangkitkan pengetahuan dan pengalaman siswa. Kemudian ada tahap yang kedua, ada proses membaca. Nah, yang bagaimana? Nah, proses membaca ini setelah membuat pertanyaan, siswa melakukan kegiatan membaca, yaitu read. Membaca. Sambil membaca, siswa membuat jawaban pertanyaan dan catatan ringkas yang relevan atau recite. Nah, langkah yang terakhir atau tahap yang terakhir adalah pasca membaca, yaitu siswa pasca membaca ini setelah siswa membaca. Nah, siswa melakukan review pada pasca membaca, siswa membuat review. Misalnya membahas kesesuaian pertanyaan dengan isi bacaan maupun kegiatan lanjutan lain yang secara kreatif bisa dikembangkan oleh guru. Nah, selanjutnya ada strategi yang ke-9, yaitu strategi membaca tanya jawab. Strategi membaca tanya jawab. MTJ atau request. Oke, reading question. Nah, strategi ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan apa? Ayo, alasan apa? Ya, alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan dan peramalan lanjut berkenalan dengan isi bacaan. Nah, kita berkenalan dengan isi bacaannya. Nah, tahap dalam kegiatan ini seperti apa ya?
Nah, di sini tahap pertama itu guru menjelaskan tujuan pengajaran. Apa tujuan dari pengajaran ini? Nah, problem yang harus dipecahkan siswa dan cara yang dilakukan siswa untuk memecahkan masalah. Nah, apa masalah yang harus diselesaikan oleh siswa dan cara bagaimana yang dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Nah, kemudian ada tahap yang kedua. Di tahap kedua, guru dan siswa melakukan pemecahan masalah. Misalnya menemukan fakta, mendapat ide pokok, penggunaan ungkapan, pendapat yang tidak relevan dengan fakta, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Untuk memecahkan masalah tersebut, guru dan siswa melakukan kegiatan membaca paragraf pertama, bacaan. Nah, selanjutnya tahap yang selanjutnya ada setelah membaca paragraf bacaan pertama, guru meminta siswa meramalkan kemungkinan isi paragraf berikutnya. Apa isi paragraf berikutnya ya? Nah, guru dan siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Paragraf yang dibaca, paragraf yang dibaca itu biasanya satu paragraf atau lebih, bergantung pada kemungkinan waktu yang tersedia. Nah, tahap yang terakhir itu tahap apa? Tahap yang terakhir adalah tanya jawab dan pembahasan jawaban. Kemudian strategi yang ke-10. Strategi yang ke-10 adalah strategi penghubungan pertanyaan dan jawaban atau PPJ, atau disebut juga dengan QAR, question answer relationship. Nah, strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh apa? Memperoleh informasi dari berbagai sumber. Nah, sumber yang seperti apa? Sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Pertanyaan dapat disusun oleh guru atau dapat memanfaatkan daftar pertanyaan yang ada dalam bacaan. Jadi pertanyaannya tidak harus dari guru, namun bisa juga dari bacaan tersebut. Adapun jawabannya dapat diperoleh siswa melalui cara. Bagaimana cara memperoleh jawabannya, Bu? Nah, cara yang pertama itu menemukan kata atau kalimat dalam teks sebagai jawaban dari pertanyaan. Nah, contohnya contohnya seperti apa? Contoh pertanyaannya itu, Kak. Contoh jawaban dari pertanyaannya itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana nyaman di kelas? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, jawaban ada dalam teks. Jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam teks bacaan, tetapi harus menghubung-hubungkan kata atau kalimat pada bagian-bagian yang berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah apa yang menyebabkan kelas kita menjadi juara lingkungan nyaman, membuat kelas kita menjadi nyaman. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, pemahaman isi teks merupakan bahan menemukan jawaban. Tetapi pemahaman tersebut berkaitan dengan pemahaman yang tersirat. Nah, pemahaman yang tersirat atau tertulis. Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan adanya hubungan apa? Hubungan diagonis antara pemahaman isi teks dengan pengalaman dan pengetahuan
bacaan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya bagaimana timbal balik antara lingkungan alam dengan lingkungan keluarga. Selanjutnya jawabannya tidak dapat ditemukan dalam teks. Untuk menemukan jawabannya, pertanyaan ini harus kita hubung-hubungkan sesuatu yang dinyatakan tertulis, merefleksikan kembali berbagai pengalaman dan pengetahuan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Contohnya, misalnya seperti apa ya? Misalnya kan, mengapa sebagian ekosistem lingkungan menentukan kehidupan organisme manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, kita harus mencari jawabannya. Nah, berdasarkan gambaran pilihan pertanyaan yang tadi, maka tahap-tahap kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama apa tahap-tahapnya? Tahap yang pertama, guru mengemukakan tujuan pembelajaran. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Apa sih tujuan dari pembelajaran kita mempelajarinya? Seperti itu. Kemudian, masalah yang harus dipecahkan siswa itu apa? Dan cara yang perlu dilakukan siswa untuk memecahkan masalah. Apa cara yang harus kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, masalah yang dipecahkan siswa adalah memahami dan menjawab pertanyaan dalam berbagai jenis dan tingkatannya. Nah, tahap yang kedua ada siswa. Tahap kedua yaitu siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Artinya membacanya itu tidak mengeluarkan suara. Setelah selesai kegiatan membaca, dilakukan kegiatan tanya jawab dan pembahasan. Nah, setelah selesai membaca dalam hati, kita mengadakan kegiatan membaca dan pembahasan mengenai bacaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pertanyaan yang menemukan jawabannya memerlukan berbagai sumber dan berbagai kegiatan lain. Misalnya seperti apa? Ayo, misalnya seperti apa? Misalnya seperti pengamatan dan wawancara diberikan dalam apa? Dalam bentuk tugas untuk dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Pengerjaan tugas itu harus secara berkelompok. Nah, nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok. Kemudian strategi yang ke-11 apa? Iya, strategi yang ke-11 itu adalah strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIB atau GMA, Group Mapping Activities. Nah, strategi ini apa sih tujuannya, Bu? Jadi strategi ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan. Misalnya seperti apa? Misalnya bacaan cerita dan memetakan isi bacaan secara umum. Tahap pembelajarannya seperti apa, Bu? Nah, tahap pembelajaran yang pertama itu ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, di tahap ini guru akan menjelaskan apa tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Misalnya, siswa diminta membuat dialog plot cerita. Nah, kemudian tahap kedua ada proses membaca. Nah, di proses membaca ini, siswa membaca dalam hati tanpa diinterupsi oleh guru dan waktu yang ditentukan. Jadi, di
proses membaca ini kalian harus membacanya di dalam hati. Nah, selanjutnya siswa diminta mengemukakan pemahaman isi bacaan. Misalnya, plot dalam bentuk bagan. Nah, berdasarkan bagan yang disusun, siswa diminta mengemukakan satuan kelompok. Satuan kelompok isinya secara apa? Secara lisan. Siswa lain diminta untuk menanggapinya. Nah, strategi yang ke-12 ada strategi PQ4R. PQ4R, strategi PQ4R. Strategi PQ4R ini merupakan salah satu bagian strategi elaborasi dan digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang dibaca dengan tujuan untuk apa? Untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku pelajaran, seperti buku paket pelajaran. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi ini apa saja ya, Bu? Langkah yang pertama itu preview. Nah, di sini siswa membaca selintas dengan cepat. Dimulai membaca topik-topiknya, subtopik utamanya. Kemudian judul dan subjudul atau ringkasan pada akhir suatu bab. Nah, ide pokoknya akan menjadi inti pembahasan dalam bacaan siswa, sehingga akan memudahkan memberi keseluruhan ide pokok. Nah, tahap selanjutnya ada question atau pertanyaan. Nah, di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bacaan siswa. Awali pertanyaan dengan menggunakan kata-kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa yang menyebabkan kebakaran? Seperti itu ya. Mengapa kebakaran bisa terjadi? Seperti itu ya. Sehingga akan lebih hati-hati dan membantu siswa mengingat apa yang dibacanya dengan baik. Nah, langkah selanjutnya ada read atau baca. Nah, di sini kita memberikan reaksi sebagai hasil pikir dari apa yang kita baca dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya ada reflect. REFLCT. Nah, selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, tetapi mengingat dan memahami informasi yang dipresentasikan. Bagaimana caranya, Bu? Caranya yang pertama itu menghubungkan informasi yang telah diketahui. Kemudian cara yang kedua mengaitkan topik dalam teks dengan konsep utama. Nah, cara yang ketiga itu memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang kalian sajikan. Kemudian langkah yang keempat, menggunakan materi itu untuk memecahkan masalah yang disimulasikan. Kemudian langkah yang ketiga ada resit, yaitu menghubungkan atau mengingat kembali informasi yang telah kalian pelajari dengan menyatakan butir-butir penting dengan menyaring dan menanyakan serta menjawab pertanyaan yang ada sehingga dapat membuat intisari dari materi dan bacaan. Nah, langkah yang terakhir ada review. Nah, pada saat review ini kita menjawab intisari yang telah dibuat, mengulang kembali seluruh isi bacaan dan menjawab pertanyaan yang ada sekali lagi. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Nah, jika tidak ada yang mau bertanya, siapa kira-kira yang siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, baiklah, Ibu akan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kemampuan membaca merupakan salah satu standar kemampuan dalam bahasa dan sastra Indonesia yang harus dicapai pada semua jenjang pendidikan, termasuk di jenjang sekolah dasar atau SD. Melalui kemampuan membaca, diharapkan siswa-siswa mampu membaca dan memahami teks bacaan dengan kecepatan yang memadai. Dengan membaca, kita bagaikan membuka jendela dunia. Dengan membaca, akan dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan informasi. Karena semakin banyak membaca, semakin banyak pula hal yang belum kita ketahui. Dan semakin kita banyak membaca, semakin banyak hal-hal baru yang bisa kita ketahui. Nah, kita sudah sampai pada penghujung pelajaran pertemuan hari ini. Ibu akhiri, apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua.